Monggo. Pak, untuk program kesehatan ini ada berapa orang sih yang menerima, yang memanfaatkan program ini? Ya, kalau jumlah pastinya itu sekitar 1.600 sampai 1.700. 1.600. Wah, kecak iku, Cak. Akeh berarti. Nah, Tapi iya. dinamis ya Mas ya. Dinamis artinya ya mohon maaf ada yang meninggal, ada penambahan, oke. kemudian kita nyatakan mampu, ya itu otomatis pasti kita coret. 1.600. Kalau total penduduk kepatian berapa, Pak? Kurang lebih 5.600. Berarti ini sebagian kecil saja ya? Iya. Nggak merata. Iya, iya. Seharusnya kalau program itu merata, Cak. Kalau yang bersangkutan tadi sudah menjadi peserta BPJS reguler, kan nggak boleh dapat bantuan dari desa, Mas. Oke, ya. Iya. Artinya ini justru sisi keadilan Betul. Pak Kades. Berarti kan begitu. keberpihakannya jelas Iya. untuk siapa, Iya. begitu. Kalau ini Pak Kades, bagi masyarakat ini kan untuk fase pertama. Satu, ya. Kalau misalkan butuh opname warga jenengan, Ya ini sebetulnya yang sering terjadi Mas ya. Ketika warga lapor, Pak ternyata anak saya harus opnam, harus dirawat di rumah sakit. Ini yang saya bingung Mas. Ya seharusnya mohon maaf, iya, ya ini harusnya beban tanggung jawab pemerintah, iya. ya. Pemerintah yang harus menanggung sebetulnya. Pemerintah kabupaten. Iya, kalau desa kan bukan tidak mampu Mas, kita terbentur dengan regulasi. Betul. Kita nggak boleh terlalu berlebihan mengcover kesehatan bagi warga miskin, nggak boleh. Anggaran kita kan juga terbatas Mas. Ya. Tapi ada ya Pak ya itu yang ngeluh, Pak ini opname, terus gimana solusinya Pak Kades? Banyak ya. Jadi gini, saya mau menceritakan sedikit gini Mas ya. Iya. Jadi saya sempat bingung ya. Tahun-tahun kemarin itu kan ada kartu Jombang Sehat ya. Oke. Nah, Iya. kemudian nggak tahu kenapa kemudian kan di-cut oleh pemerintah karena ada faktor X lah. Ya. Kemudian kan ada CSR dari rumah sakit umum. Iya. Ya, jadi warga yang tidak mampu kemudian bisa dibiayai oleh CSR-nya rumah sakit umum. Iya. Tapi saya tidak tahu kenapa ketika ada warga yang mau berobat ke situ dan dia adalah BPJS yang reguler dan memang menyisakan tagihan, Iya. Oke. itu oleh rumah sakit terdeteksi dan dia tidak boleh mendapatkan hak CSR-nya rumah sakit. Seperti itu. Seperti Iya, itu ya. Sampai seperti itu, Mas. Ya. Akhirnya pemerintah desa bingung juga untuk mencarikan solusi itu Iya, ya. mau tidak mau saya harus bikin surat pernyataan, harus diangsur. Begitu. Oh, Saya begitu ya. menjamin. Ya. Berarti Kades ini pasang badan untuk menjadi jaminan Iya, Mas, warganya. ini dari pasang badan. Ya, Mas. Cak, piye lah disumbang. Apa ya itu? tangisi ya ini. Ya. Artinya ini sebuah persoalan yang memang harus diselesaikan Iya, bersama ya, iya, karena memang kita tahu di Jombang ini kan belum ini ya, kalau di program kesehatan belum total health Iya. coverage itu Iya, kan ya. betul. Jadi sudah berapa Pak yang kemarin coba buat surat pernyataan untuk ngangsur itu kalau inget itu? Ya tidak sering ya Mas ya, tidak sering ya. Artinya dalam 1 bulan itu bisa 1, bisa 2. Karena memang status ekonominya memang betul-betul tidak mampu. Kan tidak mungkin kalau dia saya pertahankan di rumah sakit, tagihannya semakin bengkak. Betul. Jadi- Dan dia juga tidak masuk ke DTKS, Betul. tidak juga mendapatkan KIS. Betul. Ya. betul. Ini memang persoalan-persoalan yang kecil tapi nyerimpeti, terutama untuk pelayanan kesehatan di masyarakat kita. Nah, iki aku penasaran, Cak. Dalam 1 bulan ini kira-kira klaimnya sampai piro sih? Iya. Itu yang sering ditanyakan teman-teman juga. Sebetulnya tidak banyak, Mas. Kalau desa, mohon maaf ya, saya sekali lagi mohon maaf. Kalau desa-desa yang lain mau melaksanakan ini, sebetulnya biayanya nggak besar kok, Mas. Saya dengan angka yang mendapatkan bantuan kurang lebih 1.600 orang, tagihan saya tiap bulan kisaran 1,5 juta sampai 2 juta kok cuman. Oh, cuman segitu Iya. ya? Nggak besar sebenarnya. Enggak. Nah, Itu modelnya gimana? Itu apakah dari 1.600 kartu itu ada iuran tertentu yang diberikan kepada vaskes 1 atau dokternya atau gimana? Enggak. Jadi gini, kalau ada warga saya berobat ke dokter yang memang sudah kerjasama dengan desa, itu kemudian dia membuat tagihan di akhir bulan. Oh. Tagihan dialihkan ke desa, kemudian kita cek jumlah yang sakit benar, kemudian bendahara desa saya suruh cetak SPP, kita ambil uangnya di bank, kita bayar. Oh, dan ini boleh menurut regulasi Boleh, undang-undang desa? boleh, tapi prosesnya tuh agak jelimet kemarin Mas. Iya. Jadi ketika saya membuat kebijakan itu yang nentang luar biasa. Yang nentang luar biasa. Ya dari ada teman-teman dari dinas juga, Pak ini nggak ada dasarnya, ya Pak ini nggak boleh. Pemerintah hari ini gencar-gencarnya untuk BPJS mandiri. Ya. Iya, mandiri kan kalau yang punya uang, kalau nggak punya uang. atau jangan-jangan mereka berpikir program sehat kartu kepatihan sehat ini bertabrakan dengan
program yang ada di kabupaten, Pak? Iya, sebetulnya kan kita bukan kompetitor ya, Mas. Iya. Kalau untuk bantuan sosial kan kita bukan lawan pemerintah. Apa sih artinya desa kepatihan untuk Iya. membantu masyarakat di bidang kesehatan? Iya. Sebetulnya kan bukan pada konteks kompetisi ya. Iya. Jadi saya tergerak untuk membantu ini karena saya bisa merasakan, Mas, kesehatan itu faktor penting ketika orang mau bekerja, mau melakukan apapun juga. Faktor kesehatan kan utama, Mas. Betul. Ya kan? Nggak mungkin orang mau melakukan pekerjaan kondisinya sehat, engkrik-engkrikan, nggak mungkin tuh, Mas. Iya. Harusnya disupport itu ya. Iya, betul. Ya, harusnya seperti itulah. Nah, kira-kira ya, ada program jaminan sehat nih ya kan di Desa Kepatihan. Gak pengin ngalih Desa Kepatihan nah? Enggak, aku malah pengen nyalok lurah tapi nyontok programnya Pak Erwin ini, piye kira-kira? Setuju gak sama? Cocok. Nambah kompetisi yang Ya. Nah, dengan apa namanya program kesehatan tok ini Iya. kan wis apa istilahnya? Istilahnya nek wong Islam ku kafah kaya untuk kemudian melindungi warganya yang sakit ya. Jangan-jangan nanti akeh lho Pak, wong-wong desa-desa lain gara-gara roh programnya iki kepingin dadi warga Desa Kepatihan. Oleh nggak Pak kira-kira boleh Pak? Pak, boleh. Boleh nggih? Kalau seandainya teman-teman mau studi tiru misalnya, ya monggo saja. Loh, bukan studi tiru ini. Maksudnya ada eksodus warga-warga yang karena melihat program ini itu kan akhirnya kepingin jadi warga Kepatihan gitu loh. Gimana? Bisa nggak ini kira-kira? Ya, selama itu keinginan yang bersangkutan ya monggo, kita kan hanya menyediakan saja. Selama dia memang berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Sebetulnya gini Mas ya, mohon maaf. Desa-desa yang lain sebetulnya juga bisa melaksanakan itu juga bisa. Jadi maksud saya, Mas gak perlu pindah lah, ya. Pindah biayanya tambah akeh loh Mas, nyewa omah bareng Kepatihan. Kepatihan itu sewanya larang loh Mas, omah ya. Kalau di kota program ini wapi cak kasih. Makanya 2 periode. Oke. Makanya lan bupati ya, Pak. Maksudku ya nek daripada wong-wong kok pindah nang Kepatihan kabeh kan gak cukup ya, terus larang ya. Dadi bupati cek nih Cek luwe ombo. Pernah punya mimpi begitu? Kalau mimpi pernah lah. Oke. Mimpi boleh kan? Boleh mimpi. Ya. Semoga dari paparan Pak Erwin ini bisa jadi inspirasi lah ya kepada desa-desa yang lain. Amin. Nah, Pak Lurah tuh, Pak Lurah sih rek. Lah sebenarnya ini Pak Lurah apa Pak Kades sih sebenarnya? Kalau warga itu biasanya kan ya saya sampai dewe sendiri biasanya kan Pak Lurah nonton kan? Kalau desa. Nah, sebenarnya bedanya apa sih Pak Lurah sama Kades ini? Kalau kepala desa itu gampangnya dipilih oleh masyarakat. Kalau lurah itu tunjukan dari pemerintah daerah. Rata-rata PNS. Begitu ya. Kalau di Jombang kebetulan hanya 4 kelurahan itu. Kemudian dari total 306 desa kelurahan itu 302 di desa, 4-nya kelurahan. Oke. Saya salah satu kepala desa bukan lurah. Ya, makanya kemarin ada beberapa temen Kades itu ya. Siap. Saat tak celuk Pak Lurah lho. Ojo celuk lurah rek. Masuk nyeluk des. Kau. Mosok yo Pak Des kayak. Iya. Kadek Pak Mas Des. Oke. Nah, itu untuk program kesehatan. Kalau untuk program pendidikan itu gimana? Ya, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya Mas. Saya memang menitik tekankan itu di bidang kesehatan, kemudian ekonomi dan pendidikan. Kalau pendidikan, alhamdulillah di tempat saya, di desa saya sejak tahun 2017 ya. Mulai seragam, tas, sepatu, alat tulis. Itu memang tiap tahun Mas. Tiap tahun saya berikan pada mereka. Siapa yang berhak menerima? Ya warga yang memang pada kondisi ekonominya tidak mampu. Oh, begitu ya. Artinya bantuan untuk sarana pendidikan bagi mereka. Iya. Oke. Sekali lagi ini bukan kompetisi dengan Pemkab yang memberikan bantuan seragam loh Mas ya. Itu seragam atau kain seragam? Seragam sudah jadi. Seragam. Satu style. Bukan kain ya? Bukan. Oke. Itu tadi program pendidikan ya. Kalau beasiswa gimana Pak? Tapi sebelum dijawab ngopi dhisik lho. Wis, alhamdulillah. Rasane cekne luwe. Rasane ben tambah panas. Amin. Nah, untuk kalau program beasiswa wonten mboten Pak? Konotasi beasiswa itu kan sifatnya kontinu ya, 3 Iya. bulan. Kalau di tempat saya bukan beasiswa ya, tapi hanya semacam reward ya. Oh, Reward ya. Jadi kalau memang ada warga saya punya prestasi akademik, non akademik, ya itu pasti kita bantu dan kita tanya, kamu butuhnya apa? Oh, begitu ya. Butuh tas Pak Lurah, saya butuh sepatu, saya butuh seragam. Nah, insya Allah itu pasti kita bantu. Yang berprestasi ya? Iya.
Nanti kalau untuk reward ini untuk seluruh warga berarti ya, bukan yang warga miskin saja atau Semuanya. gimana? Jadi kalau kita bicara reward ini, baik dia memang tergolong anak orang mampu, tidak mampu, tetap kita berikan apresiasi. Ya. Pak Kades, kalau misalnya nih satu rumah itu ada 4 anak yang bersekolah, masa hanya satu yang diberikan atau gimana? Seragam ya? Iya, yang Ya. nonton seragam itu. Gini Mas, memang kebijakan saya kalau satu kakak itu hanya satu. Ya, karena bukan kami tidak mau ngasih, karena kemampuan kita terbatas. Ya. Jadi kalau memang satu rumah ada 3 orang, kemudian ada 4 orang, ya ini kita memang nggak mampu. Kita ya tahu diri lah. Ya, pasti kita pilih salah satu. Yang mana? Oh Pak, anak saya yang SD atau yang SMP, itu kita bantu. Gitu. Kalau tahun ini atau tahun kemarin lah ya, itu total siswa atau bantuan yang diberikan untuk pendidikan ini berapa Pak? Untuk seragam sekolah kemarin SD, SMP, SMA, kemudian MTS sampai Aliyah? Madrasah Aliyah, Hah? kurang lebih 318 anak. 318 anak. Ya. Berarti ini dari 318 kakak berarti ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Itu biasanya diberikan waktu ajaran baru ataukah gimana? Biasanya saya berikan pada tahun ajaran baru. Kalau total anggarannya kira-kira berapa Pak? Kisaran antara 35 sampai 40 juta. 35 sampai 40 juta. Ya. Loh ya, Wah, kesehatan wis iso ditanggung nih ya. Mari ngono terus Pendidikan. iso oleh seragam gratis bahkan bantuan jika berprestasi. Ya. Wis ta lah, sido nyalon ta, sido pindah kakak awakmu kira-kira iki. Tapi winginane aku dibisiki, Cak. Ya apa ya. Ketokane arep gawe program beasiswa iki. Ketokane wis mulai disusun ketokane lho. Iya. Semoga Iya. agar manfaatnya lebih banyak ini kan Insya Allah. kepada Amin, warga amin. Desa Kepatihan. Amin. Tapi kira-kira memungkinkan Kak kalau misalkan Sangat mungkin. Sangat mungkin Sangat ya. mungkin ya. Tetapi kan harusnya saya membuat kriteria yang sangat rigid ya. Satu, memang keluarga tidak mampu, anaknya punya prestasi, ya banyak hal nanti ya, variabelnya banyak ya. Variabelnya akan banyak. Kalau ketika memang saya harus memberikan bantuan dalam bentuk uang setiap bulan, ya tapi persoalannya di aturan undang-undang itu saya nggak boleh memberikan uang, Mas. Oh gitu ya memang Nggak aturannya boleh, ya. nggak boleh. Oh. Warga itu tidak boleh kami berikan uang tunai gitu ya, nggak boleh. Selain BLT ya, BLT ya. Karena memang kalau untuk yang bantuan tunai itu memang dari pemerintah pusat ini Iya, kan. iya. Biar tidak ada tumpang tindih kan Betul, ya. betul. Ya. Betul.